Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang switch, aggregating data into arrays, pointer, and the basic of string. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Naufal Rizky Akbar, dan teman saya Akbar Dwi. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang switch. Switch case. Switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Selain menggunakan fungsi if, percabangan bisa juga menggunakan sebuah perintah yaitu switch case default. Bentuk dasar dari perintah ini adalah seperti contoh program di sini. Switch case 1, case 2, case 3, dan default. Ada dua hal yang harus diperhatikan apabila ingin menggunakan perintah ini. Kondisi harus diisi dengan data yang bertipe data ordinal, integer, char, boolean. Apabila tidak diisi dengan tipe data ordinal, maka perintah ini tidak dapat memeriksa kondisinya. Perintah break digunakan untuk menghentikan eksekusi switch apabila ada suatu kondisi yang terpenuhi. Apabila semua kondisi tidak terpenuhi, maka perintah yang akan dijalankan adalah perintah yang berada di bagian default. Nah, ini contoh programnya. Integernya juara. Case 1-nya Anda juara 1, case 2 Anda juara 2, case 3 Anda juara 3. Jika yang diinputkan tidak ada di dalam case 1, 2, 3 ini, maka yang dimunculkan adalah default. Anda belum juara, coba lagi. Kemudian array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Misalkan dari flash disk yang terbesar 2 TB, kemudian 32 GB, kemudian modem. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pada teori struktur data, ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Cara membuat array. Nah, di sini membuat array kosong dengan tipe data integer. Integer nama underscore array kita isi di sini 10. Kemudian membuat array yang langsung diisi. Integer nama array kita isi 3. Nah, di sini kita jabarkan 0, 3, dan 2. Cara membuat array hampir sama seperti cara membuat variabel biasa. Bedanya pada array kita harus menentukan panjangnya. Misalkan di sini ada 10 array kosong yang pertama, kemudian sisanya tipe data. Nah, 10 di sini panjang arraynya. Kemudian sorting. Sorting merupakan suatu proses penyortiran atau pengurutan sebuah data dalam array. Sedemikian rupa sehingga diperoleh array dengan data yang berurutan secara naik dari kecil ke besar atau ascending, atau secara turun dari besar ke kecil descending. Sorting dapat diurutkan dalam dua cara, meningkat
atau lebih tepatnya tidak menurun, menurun atau lebih tepatnya tidak meningkat. Sini ada macam-macamnya. Pertama, bubble sort. Bubble sort atau metode gelembung adalah metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut. Nah, di sini ada contoh programnya. Kemudian insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Indeks algoritmanya dapat dianalogikan sama seperti mengurutkan kartu, di mana jika suatu kartu dipindah tempatkan menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser mundur atau maju sesuai kondisi pemindahan kartu tersebut. Di sini ada contoh programnya. Kemudian selection sort merupakan kombinasi dari searching dan sorting, sebuah algoritma pengurutan yang secara berulang mencari item yang belum terurut dan mencari paling sedikit satu untuk dimasukkan ke lokasi akhir. Metode ini memiliki konsep memilih data yang maksimum atau minimum dari suatu kumpulan data larik L, lalu menempatkan data tersebut ke elemen paling akhir atau paling awal. Ini ada contoh programnya. Selanjutnya pointer. Pointer adalah sebuah variabel khusus yang berisi alamat memori. Pointer nantinya akan bisa mengakses data yang ada di suatu alamat memori. Pointer dibuat dengan menambahkan simbol bintang atau asterik di depan namanya. Kemudian diisi dengan alamat memori yang akan digunakan sebagai referensi. Variabel ini dapat berupa tipe data apapun, yaitu integer, char, function, array, atau pointer lainnya. Cara mendeklarasikan pointernya adalah tipe data, kemudian asterik, kemudian nama variabel, dan tutup. Inisialisasi pointer. Karena pointer menampung alamat memori, maka dalam inisialisasinya juga harus memberikan alamat memori. Jika tidak, tentu akan terjadi error. Pada contoh tersebut, P merupakan variabel pointer, sehingga untuk mencetaknya tidak perlu menggunakan dan. Sini contoh programnya. Integer asterik P sama dengan dan A. Tutup. Kemudian di bawahnya tidak perlu menggunakan dan lagi. Selanjutnya string. String adalah sebuah array satu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau karakter dan diakhiri dengan karakter kosong atau null. Bahasa pemrograman C memang tidak memiliki tipe data string, tapi kita tetap bisa membuat string dengan tipe data char. Sini contohnya char greeting diisi dengan 6 sama dengan hello. Fungsi-fungsi untuk manipulasi string. 1. Fungsi strcpy. Fungsi strcpy digunakan untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel lainnya. Sini ada contoh programnya. Atau bisa juga disebut dengan string copy. Kemudian ada fungsi strcat atau bisa disebut dengan string cat. Fungsi string cat digunakan untuk menambahkan string dari belakang. Sini ada contoh programnya.
karakternya nama, kemudian gelar, kemudian kita gabungkan dengan string cat, nama, gelar. Selanjutnya fungsi strlen atau starlen, stringlen. Fungsi stringlen ini digunakan untuk menghitung panjang string. Sini contoh programnya. Char-nya nama, kemudian integernya panjang nama. Kita hitung panjang namanya dengan panjang nama sama dengan stringlen dalam kurung nama. Kemudian fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lainnya. Sini ada contoh programnya. str1, str2, kemudian integernya hasil. Hasilnya sama dengan strcmp dalam kurung str1, str2. Kita pakai if else. Kemudian fungsi string char. Fungsi ini digunakan untuk mencari sebuah karakter di dalam string. Sini contoh programnya. Char-nya nama, kemudian huruf, kemudian string hasil. Di printf, mencari huruf dalam nama. Kemudian yang terakhir fungsi str. Fungsi ini digunakan untuk mencari sebuah teks string di dalam string. Sini contoh programnya. Char-nya str, kemudian asterisk hasil. Kita mencari kata kode. Hasil sama dengan string kode. Sekian presentasi modul 4 tentang switch, aggregating data into array, pointer, and the basic of string. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.